Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah dan hari ini kita sedang membahas tema Suuzon mulu, kapan husnuzonnya sih? Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah sesuai janji saya tadi. Nah sepertinya jamaah yang ada di rumah udah gak sabar nih. Pengen pertanyaannya dijawab sama guru-guru kita. Makanya sekarang langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Baik, alhamdulillah sudah ada pertanyaan yang terpilih nih dari tim Islam itu Indah. Ini ada pertanyaan pertama dari @Yogi Septian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ustazah, saya mau bertanya bagaimana ya menghilangkan pikiran yang suka suuzon kepada orang lain. Dan ketika kita berpikir suuzon kepada orang lain tetapi benar orang lain melakukan hal yang kita pikirkan tersebut. Apakah kita berdosa? Mohon penjelasannya Ustadz, Ustazah, Ustadz Maulana boleh dijawab. Baik, silakan. bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, jernihkan pikiran. Jernihkan pikiran karena mohon maaf bisa jadi yang ketika kita berburuk sangka bisa merusak pikiran kita. Bisa mengotori hati kita. Kemudian kalau bisa lengkapi informasi. Makanya ada namanya treatment A, B, dan C dan seterusnya. Itu paling bagus. Lengkapi informasi. Jangan, makanya diingatkan di Al-Quran, dibaca kata dosa Sam. Kalau ada informasi, jangan langsung terima. Resapi dulu dan sebagainya. Klarifikasi dulu. Yang paling penting perbanyak kegiatan. Kenapa banyak orang merenung? Karena kurang kegiatan. Perbanyak kegiatan. Ketika banyak kegiatan, insya Allah aman itu hidupmu. Aman itu kebaikanmu. Kenapa? Karena tidak ada lagi keburukan yang bisa. Siapa yang sibuk dengan kebaikan, maka dia tidak akan bisa dalam keburukan. Karena berada dalam kebaikan. Apalagi perluas pergaulan. Perluas pergaulan. Orang bisa mengenal tipe A, tipe itu pasti enak itu. Betul. Kita alhamdulillah, waduh saya mohon maaf hijrah dari Makassar ke Jakarta. Itu banyak banget karena kita dapat ketemu banyak orang. Yeah. Banyak sifat dan itu mendewasakan kita. Iya. Menambah jadi kita enak. Jadi pulang ke Makassar, oh saya sudah tahu. Ini saya sudah dapat pengalamannya. Begitu pula sebaliknya. Atas apa yang ada di Jakarta aku bisa dapat. Oh dulu kan aku dapat kriteria orang kayak seperti ini. Betul. Jadi semakin banyak yang kita temani, semakin kita tahu. Makanya ada kalimat begini. Kenali orang lebih dalam sehingga engkau tidak akan berburuk sangka padanya. Waduh luar biasa. Kenali orang lebih dalam. Kalau Jadi- kau masih buruk sangka, pasti ada. Bisa coba cari dari keluarganya, saudaranya. Betul, Kalau ada betul, kita betul. marah, ingat dia punya anak, ingat dia punya istri, dia Waduh. punya orang tua. Betul. Masya Allah. Terima kasih Ustadz Maulana. Mudah-mudahan terjawab ya pertanyaan pertama tadi. Baik, kita lanjutkan ke pertanyaan yang kedua. Ini dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Ustadz Habib. Ini katanya ada suuzon yang diperbolehkan. Suuzon yang kayak gimana yang dimaksud ya? Ustadz Syah mohon izin boleh dijawab silakan. Segala bentuk suudzon tidak diperbolehkan. Segala bentuk suudzon tidak diperbolehkan. Yang diperbolehkan adalah menaruh waspada. Waspada adalah ketika kita pernah tertipu sebelumnya atau kita punya pengalaman. Satu, waspada ketika orang itu punya juga pengalaman buruk. Misal dia pernah melakukan suatu keburukan, maka kita wajib untuk berwaspada. Kemudian berprasangka yang lainnya jangan sampai keluar daripada mulut. Maka itu masih diperbolehkan. Masih dalam hati minta sama Allah untuk ya Allah bersihkan hatiku daripada menaruh curiga terhadap orang lain. Lebih baik kita sibuk memikirkan kekurangan kita dibandingkan memikirkan kekurangan orang lain. Kalau kita sibuk memikirkan orang lain, kapan kita ada waktu untuk memikirkan kekurangan kita, sehingga kadangkala karena lupa kekurangan kita, kita lupa untuk memperbaiki diri. Wallahu ta'ala. Waduh, Masya Allah luar biasa. Jadi pengingat untuk kita semua ya, jangan terus-terusan cari kesalahan orang lain sedangkan kita juga banyak salahnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ada pertanyaan dari Instagram hamba Allah. Assalamualaikum Habib Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Misalnya kita selalu berprasangka baik, berhusnuzon dengan seseorang, tapi ternyata kehusnuzonan kita ini selama ini salah, tapi tetap mencoba untuk selalu husnuzon.
Mungkin dia terpaksa melakukannya karena satu hal lain. Sampai akhirnya teman saya kesel karena saya selalu husnuzon walaupun udah dibuat kecewa sama orang itu. Apakah bisa dibilang bahwa teman aku telah dibutakan oleh seseorang maka selalu bisa berhusnuzon? Habib Abdullah mohon penjelasannya, silakan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaan kepada Ustadz Syam masalah suudzon yang diperbolehkan. Kepada Habib ini mengenai husnudon. Ya, husnudon kita boleh berhusnudon kepada siapapun. Tapi ingat, ada perkara-perkara yang kita tidak boleh mengatasnamakan husnudon. Kayak apa? Misalnya transaksi jual beli. Transaksi jual beli misalnya mohon maaf kayak Ustadz Syam baru beli unit rumah misalnya. Begitu dia beli rumah, udah nggak usah tanda tangan. Nggak usah disetujuin akadnya. Nggak perlu saksi, nggak perlu notaris dan lain sebagainya. Husnuzon aja. Akhirnya apa? Nanti ditipu. Ya, misalnya ada kejadian yang nggak enak gitu kan. Betul. Nah ini jangan mengatasnamakan husnuzon tersebut. Betul. Tapi boleh kita berhusnuzon di luar hal itu. Di luar daripada transaksi. Misalnya juga para ruwatul hadis, orang-orang yang meriwayatkan hadis itu nggak sembarangan ibaratnya udah husnuzon aja, enggak. Mereka ada namanya qaidah jarah wa ta'dil, dihukumin dulu bagaimana orang itu termasuk darajatul adil apa enggak dan lain sebagainya. Ini mungkin kita belajar dari sini lebih waspada, lebih tahu mengenai apa itu suudzon dan apa itu husnuzon. Aduh, Masya Allah, Alhamdulillah tidak terasa ini dari tadi kita sudah banyak sekali membahas mengenai suudzon dan husnuzon. Nah mungkin akan ditarik kesimpulan oleh Ustadz Syam lalu disertai doa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim, tabe guru-guruku, tabe seluruh jamaah Islam itu yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan bukan hanya kita mempuasakan lambung kita, tapi bagaimana kita mempuasakan hati dan pikiran kita dari segala jenis pikiran yang menyangka orang lain lebih buruk daripada kita. Bersuudzon terhadap orang lain tidak menguntungkan bagi diri kita. Kalau curiga dan waspada insya Allah masih menguntungkan bagi kita. Tapi bersuudzon lalu kemudian mencari-cari kesalahan orang lain atau bahkan ada yang sampai mengkriminalisasi orang lain, membuatkan kesalahan kepada orang lain, inilah yang dicela di dalam Al-Quran yang disebut ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh, memakan bangkai saudaranya sendiri disebabkan karena ia mencari-cari kesalahan orang lain. Bulan Ramadan kita puasakan hati kita dari perasaan dan prasangka yang tidak baik. Bulan Ramadan kita puasakan pikiran kita daripada berpikir yang tidak-tidak. Dan bulan Ramadan kita puasakan lambung kita daripada kenyang dan kekenyangan. Maka di bulan Ramadan ini mestinya lebih banyak kita membuka hati dan pikiran kita tentang Allah. Bagaimana Allah pasti akan mengabulkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami sadar amal kami tidak mampu membawa kami ke dalam syurgamu. Maka yang kami harapkan ridhamu dan syurgamu ya Allah. Dan kami sadar bahwa kesalahan dosa kami bisa membawa kami ke nerakamu. Namun kami mengharapkan daripada ampunanmu ya Allah. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah jamaah di pagi hari ini kita sudah mendapatkan ilmu yang luar biasa. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat untuk kita semua dan kita bisa mengamalkannya. Sekali lagi saya berterima kasih sedalam-dalamnya kepada guru-guru kita, kepada jamaah yang sudah menyaksikan Islam itu Indah. Akhir kata saya Mikdad Tadausi mohon undur diri, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha jamaah. Oh jamaah.
Terima kasih Anda baru saja menyaksikan Islam itu Indah yang didukung oleh